Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam ketetapan iman, Islam dan ihsan, bisa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu salat subuh berjamaah. Harapan kita, doa kita, semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah ke hariban sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita berlanjut bi sifati ghadabihi sallallahu alaihi wasallam wa sururihi, menerangkan tentang sifat mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau marah dan juga di saat beliau bahagia. Diterangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam marahnya bukan karena hawa nafsu, dan Rasulullah bahagianya juga bukan karena hawa nafsu. Semua adalah sandarannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marah karena Allah, karena ketika hak-haknya Allah itu disia-siakan oleh manusia, maka saat itulah beliau ghadab, saat itulah beliau marah. Dan beliau merasa senang dan bahagia di saat manusia itu menunjukkan rasa ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sifat mulia beliau dari kemarahannya pun masih menunjukkan satu uswah keteladanan agar kita bisa, yaitu marah di saat hak-haknya Allah disia-siakan, sehingga kita bisa memperbaiki seseorang yang menyia-nyiakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba yura ridahu wa ghadabahu fi wajhihi li sifai basaritihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak sekali di dalam tampilan beliau di saat beliau ghadab, dan juga beliau tampak sekali di dalam tampilan beliau di dalam kondisi beliau bahagia. Kenapa? Li sifai basaratihi, karena apa? Tampak bersihnya, indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelihatan sekali saat itu Rasulullah bahagia, atau saat itu Rasulullah lagi ada sesuatu yang mengganggu di dalam kehidupan Nabi, kemudian dalam kondisi ghadab. Itu akan sangat diketahui karena tadi tampilan kesempurnaan dari kulitnya Nabi Muhammad, dari wajahnya Nabi Muhammad, sehingga orang tahu betul pengaruhnya ketika beliau dalam kondisi ghadab ataupun dalam kondisi bahagia. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba ikhmarrat wajanatuhu. Jadi ketika Rasulullah ghadab, ketika Rasulullah marah itu nampak wajahnya merah. Dari tampilan perubahan kulitnya itu langsung nampak. Di saat wajah beliau merah, itu pasti ada sesuatu yang tidak baik yang menjadikan sama beliau ghadab. Ya. Pernah dalam suatu ketika ada satu peristiwa, ini salah satu contohnya ghadabnya Rasul, marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat di dalam satu ghazwah, dalam satu peperangan, beliau ini terluka, di kepalanya terluka. Kemudian ketika dia terluka, di saat tibalah waktu sholat, maka beliau mau menjalankan sholat, sedang ketika afsahnya sholat ini harus punya wudu. Kemudian dia dalam kondisi seperti itu, dia mempertanyakan kepada para sahabat-sahabat yang lain, gimana saya ini? Di kepalaku ada luka, apakah kami ini sudah diperkenankan untuk menjalankan ibadah sholat bitayamumi, dengan tayamum? Kemudian sahabat ada beberapa orang memberikan jawaban, wah kamu belum dapat itu untuk rukhsah tayamum, harus kamu untuk berwudu sempurna. Ketika berwudu sempurna, ya akhirnya dia lakukan berwudu dengan sempurna. Ketika terjadi dia berwudu dengan sempurna,
ternyata dengan pengaruh tersiramnya air ke dalam bagian luka tersebut atau terbasahi di bagian luka itu menyebabkan apa? Asbabul maut, menyebabkan sebabnya orang tersebut meninggal. Lah di situ ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kisah, mendapatkan cerita tentang peristiwa itu, langsung wajahnya merah Rasulullah. Langsung wajahnya merah. Kemudian Rasulullah itu terus menyatakan dengan kondisi wajahnya merah, yaitu dinyatakan marah. Kenapa beliau marah itu? Jadi menganggap bahwa sahabat ini adalah dia tanpa mendasari kemampuan ilmu memberikan jawaban tentang masalah. Ya. Ini adalah menyatakan bahwa haknya Allah disia-siakan. Haknya Allah disia-siakan. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah memberikan tugas, memberikan perintah kepada hamba-hambanya di luar batas kemampuan. Ini darurah, dia dalam kondisi sakit, pasti ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak nanya kepada Nabi, langsung memberikan jawaban, ternyata jawabannya salah. Yaitu jawabannya salah, memaksa untuk menggunakan air, akhirnya menyebabkan sahabat tersebut wafat karena penyakitnya itu tadi, luka yang dideritanya bisababiah kena air menjadikan sababiah wafat. Maka itu pada saat itu Rasulullah marah luar biasa. Kenapa? Karena menyia-nyiakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh lain yang Rasulullah dalam kondisi ikhmarat wajuhu, wajahnya itu merah karena marah, yaitu tentang sahabat-sahabat yang tidak mau melaksanakan sholat jamaah. Jadi Rasulullah marah pada saat sahabat-sahabat tidak mau melaksanakan sholat jamaah. Gimana ketika itu? Sampai Rasulullah mengatakan apa? Seandainya ada orang yang menggantikan saya untuk menjadikan imam di masjid ini, maka aku akan kumpulkan kayu bakar, kemudian aku akan bakar rumahnya orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah. Ini adalah ingdar, merupakan peringatan-peringatan yang keras yang disertai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nampak di dalam wajahnya itu adalah ghadab, marah. Ya. Jadi Rasulullah marahnya pun tetap dalam rangka adalah menegakkan hak, ya, dan juga menjauhkan mereka dari semua yang batil. Ini adalah kemuliaan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memberikan satu contoh-contoh di saat kita juga terkena emosional tentang sifat marah itu. Di antara hadis yang mutawatirah yang kita sudah sangat kenal, sampai Rasulullah mengulang-ulang, la taqdab walakal jannah, la taqdab walakal jannah, la taqdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka untuk kamu surga. Artinya jangan marah itu jangan marah yang hanya sebatas mengikuti hawa nafsu. Tekan hawa nafsumu ketika kamu marah. Jadi kalau kita marah, kita belajar marah seperti apa yang dicontohkan Nabi. Ketikanya haknya Allah disia-siakan, kita harus marah. Misalnya putra-putri kita diperintahkan sholat, belum jalanin sholat, kita marah di situ. Itu adalah contoh, ya, ghadabnya Nabi Muhammad. Putri kita sudah waktunya untuk berjilbab, taunya dia nggak mau berjilbab, kita harus marah karena itu haknya Allah, kita sia-siakan. Ini marah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi-solusi di antara di saat kita ini terbawa emosional. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba wa huwa qaimun jalasa wa idza ghadiba wa huwa jalisun ittaja'a fayadhabu ghadabuhu. Dan Rasulullah begitu cepat mengendalikan suasana emosional, ya, kemarahan itu. Kalau kita lagi marah posisinya duduk, Rasulullah mengajarkan dan memberikan contoh, kita suruh berdiri. Di saat kita marah-marah duduk, maka berdirilah. Dan di saat kita ini dalam kondisi marah berdiri, maka duduklah. Ternyata pengaruh
antara posisi semula dengan posisi berikutnya itu akan bisa membawa perubahan di dalam hati kita. Kita kan punya kolbun itu hati artinya berbolak-balik. Ya, makanya berpindahlah. Ya. Ketika kita marah posisinya duduk, maka berdirilah. Di saat kita ini posisi kita duduk, kemudian kita marah, disuruh berubah dengan berdiri. Di saat kita posisi berdiri, disuruh berubah dengan duduk. Bahkan Rasulullah memberikan satu contoh, wa huwa jalisun ittaja'a. Bahkan Rasulullah pernah juga memberikan contoh lagi marah dalam kondisi duduk, kemudian beliau langsung berbaring. Ini adalah salah satu usaha untuk mengendalikan emosional hawa nafsu. Takut kemarahan kita ini adalah kemarahan yang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ada satu peristiwa, Pak, di saat umat Islam itu dikhianati, terutama Nabi dikhianati. Mereka dari kaum Quraisy yang mereka orang-orang musyrikin itu, mereka menyuruh orang-orang munafik mendatangi Nabi Muhammad untuk meminta orang-orang yang dipilih oleh Nabi yang hafidul Quran, yang ahli hadis, untuk dikirim ke kampung-kampung biar mereka mendakwahkan agama Nabi Muhammad, yaitu dengan menghafal Quran dan hadis. Setelah Nabi Muhammad siapkan mereka, dan mereka yang ditunjuk oleh Nabi sami'na wa ata'na, gak ada yang menolak, semua siap atas perintah Nabi. Ternyata Bapak, ketika di perjalanan Nabi Muhammad dikhianatin, orang-orang ini dibunuh. Ya, orang-orang tersebut dibunuh. Di saat Nabi Muhammad mendengar itu, langsung wajahnya sangat merah. Itu menunjukkan ghadab syadid. Dia adalah marah dengan besar. Sampai di saat itu Nabi Muhammad SAW ekspresinya ketika dalam kondisi itu sampai munculnya doa 1 bulan penuh, syahran, di 5 waktu, sholat 5 waktu itu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan keadilan kepada orang-orang yang mengkhianati Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat-sahabat terpilih, para hafidul Quran, dibunuh sama mereka. Ini yang dikenal dengan asbabul wurud, yakni doa yang dikenal dengan kunut nazilah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba lam yajri alaihi ahadun illa aliyun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar, melihat hak-haknya Allah disia-siakan, kemudian Rasulullah ghadab, Rasulullah marah, itu tidak ada sahabat yang berani untuk mendekat kecuali satu, yaitu Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Hanya Imam Ali yang punya keberanian, boleh dikatakan untuk menghiburnya atau untuk mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam abadan nasi ghadaban wa asra'uhum ridha. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat ghadabnya itu jarang terjadi kecuali ada hak-hak yang disia-siakan. Ya. Jadi jarang, kalau kita kan marahnya banyak sekali. Apa aja bikin kita marah. Ya. Kadang khusus kita terbalik, ya. Kita seringkali terbalik. Hak-haknya Allah disia-siakan, kita enggak marah. Ya. Kebalikannya, kadang-kadang sesuatu yang dijalankan dengan baik justru kadang-kadang kita marah. Kadang kita marah tanpa sebab apa-apa. Ya, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jarang sekali marah kecuali pada saat itu haknya Allah disia-siakan. Seperti diperintah untuk sholatul jamaah, mereka asyik dengan kesibukan duniawinya, asyik punya kesibukan di rumah, sehingga Rasulullah ghadab sampai seolah-olah ingin membakar. Itu kan cuman ungkapan di mana untuk tangzir adalah agar mereka menyadari bahwa ini kesempurnaan ibadah kita adalah bagi orang laki-laki adalah sholatul jamaah fil masajid. Ada juga angkapan hadis la
sholata liman fi jiwaril masjid illa fil masjid. Tidak akan sempurna solatnya orang-orang yang berdekatan dengan masjid kecuali berjamaah di masjid. Bahkan seorang sahabat yang buta pun pengen tanya kepada Rasulullah, dapatkah kami keringanan kalau nggak ada yang menuntun? Kata Nabi masih dijawab, kalau kamu mendengarkan suara panggilan azan dari masjid, hendaknya kau datang ke masjid. Itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya untuk melaksanakan ibadah tersebut dengan sempurna dilaksanakan di masjid. Wa asra'uhum ridha, dan Nabi Muhammad juga cepat sekali berubah dari posisi marahnya itu cepat kembali kalau sudah orang itu tadi terkait dengan urusan haknya Allah, kemudian dia sudah rapi, langsung hilang. Sifat ghadabnya langsung hilang. Kalau kita kira masih bersambung ya. Biasanya marahnya masih bersambung. Jadi sudah beres. Sesuatu yang menyebabkan kita marah itu sudah beres, tapi nanti masih banyak cerita. Wah, tadi saya marah sama dia, sababnya gini. Bahkan masih diungkapin lagi marahnya dengan orang lain. Kita masih lama. Jadi untuk berubah dari sifat ghadab menjadi sifat ridha itu masih lama. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaghdabu li rabbi azza wa jalla wa la yaghdabu li nafsi. Nabi tidak akan pernah marah karena mengikuti hawa nafsunya. Nabi Muhammad ketika marah hanya satu, yaitu karena Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di saat melihat posisi hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala disia-siakan. Wa kana yunfaddul haqqa wa in ada dzalika bidarar alaihi wa ala ashabi. Itu yang menjadikan dasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadab karena apa? Hak-haknya Allah disia-siakan. Atau seseorang melakukan hal-hal kedoliman kepada yang lainnya, itu Rasulullah ghadab, Rasulullah marah ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza kariha syai'an urifa dzalika fi wajhihi ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sesuatu itu sudah mulai gak ngepas, gak cocok dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nampak di wajahnya Nabi, itu langsung diketahui. Urifa dzalika fi wajhi. Jadi Nabi itu senang atau enggak, Nabi Muhammad itu menuju ridho atau tidak, yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya itu langsung nampak di wajahnya, langsung nampak di wajahnya. Wa amma surur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah selalu nampak kebahagiaannya, selalu tampil. Kalau tidak ada sesuatu yang disia-siakan, Rasulullah tampak senang, bahagia dengan para sahabat-sahabatnya yang mereka sami'na wa ata'na ilallahi wa rasulih, yang mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhu ka'annahu al-qamar, dan Rasulullah ketika tampak bahagia, sahabat menggambarkan seperti wajahnya Nabi Muhammad itu Lailatul Badr ya, seperti ya malam bulan purnama, begitu indah, begitu menyenangkan. Semua orang senang memandang Nabi Muhammad di saat dalam kondisi ya Nabi Muhammad senang dan bahagia. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza surra fa ka'anna wajhul mir'ah wa ka'anna al-juduru yura sahsuhuma fihi. Sampai sesahabat memberikan satu gambaran ketika Rasulullah hatinya senang, bahagia, melihat kondisi para sahabatnya itu luar biasa, maka sampai digambarkan wajah beliau kal mir'ah. Mir'ah itu seperti kaca, seperti cermin ya, nampak bisa kelihatan untuk bisa dilihat dari ini. Saking sulitnya untuk memberikan gambaran bagaimana Rasulullah ketika bahagia. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, dua sifat ini kita harus terus pelajari. Kita harus rapikan di dalam diri kita, terutama sifat-sifat ghadab, sifat-sifat pemarah yang ada dalam diri kita. Harus kita mencontoh kepada Nabi Muhammad. Jangan kita marah tapi alasannya adalah bukan alasan yang hak, bukan karena terkait dengan hukum-hukum Allah yang disia-siakan.
yakni jangan sampai kita marah hanya berdasarkan hawa nafsu. Sesuatu yang kecil yang dilakukan oleh seseorang, kesalahan, dan kesalahan itu tidak membahayakan karena hanya sesuatu yang kecil, maka jangan sampai kita terbawa emosional hawa nafsu kemudian marah. Dan Rasul pernah juga memberikan satu gambaran, orang yang kuat, yang hebat itu siapa sih? Orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya di saat dia marah. Kemudian juga orang yang dianggap cerdas, jenius, pinter, kata Nabi, al-qayyis man dana ala nafsihi wa amila lima ba'da mautihi. Orang yang hebat, yang kuat itu adalah orang yang mampu menaklukkan kekuatan hawa nafsunya, dan dia selalu mempersiapkan diri beramal untuk hari setelah kehidupan di dunia, yakni kehidupan di alam kubur dan alam barzahnya. Semoga Allah memberkahi pada kita semua, bisa ittiba mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Nabi. Kita marah hanya semata-mata karena Allah, kita senang juga semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad salatan tamla'u khazain Allah nura takunu lana walil mu'minina farajan farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita yassartah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.